Egi Sujana banyak ngomong. Happy lah, Mulyono lah dipanggil polisi. Atit, Atit ya kantian. Atit tik keluar negeri berobat. Tik. Atut ya, katanya penjara banyak itus ya. Hihihi. Atit, Atut, bukan Atit, tapi Atut Egi, Atut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Mbah Egi. Yang benar-benar sakit loh, jangan diketawain loh ya. Percaya deh ya kan, percaya aja ya kan Mbah Egi sakit. Bukannya saya menertawakan sakitnya loh ya teman-teman ya, sakit nggak boleh ditertawakan ya. Jadi musibah atau ujian yang dialami oleh orang lain, salah satunya dalam bentuk sakit, bukanlah bagian yang layak untuk ditertawakan. Loh abang kok tertawa? Bukan, ya kan? Saya menertawakan sikapnya selama ini yang sangat oke. Gaya-gayaan, ya kan? Menyerang, menghina, bahkan memfitnah Jokowi. Waduh. Tetapi sejak awal sih saya memang sudah paham ya. Saya sudah menduga ini orang memang mentalnya munafik ya. Buktinya begitu teman-temannya menggeruduk UGM dan Solo ya kan, ke rumah Pak Jokowi, yang bersangkutan nggak ikut. Begitu dilaporkan mengatakan happy, begitu dipanggil oleh Polda Metro Jaya malah ngilang dan maca sakit ya. Konon dia saat ini sedang berjuang menghadapi kanker ganas stadium berapa? Stadium 7 apa 8 gitu ya. Emangnya ada ya stadium sampai setinggi itu? Bukannya ikut prihatin ya, netizen malah menertawakannya. Kurang ajar emang netizen ini. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa sebetulnya Mbah Egi itu sakit bukan karena dilaporkan oleh Pak Jokowi, tetapi setelah mendengarkan pidato bahasa Inggrisnya Dr. Mangkerak, kankernya langsung naik stadium teman-temannya. Tiba-tiba kronis dan naik stadium dari 1 langsung stadium 7. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Untuk di Polda, Bang Egi Sujana ini lagi sakit. Alhamdulillah kemarin operasi, sudah sadar, lagi pemulihan. Melihat dalam 1-2 minggu ini apakah dia bisa pulang atau masih diobservasi. Kalau Bang Egi secara pribadi dia ingin buru-buru pulang, namun dalam hal ini tinggal bagaimana keizinan dari dokter itu sendiri. Alhamdulillah Allah memberi ujian kepada Bang Egi, yaitu mendapatkan kanker ganas, namun masih bisa upaya untuk pengobatan dengan operasi karena kanker itu belum menyebar ke mana-mana. Nah, sekali lagi kami bersyukur operasi lancar. Mudah-mudahan Bang Egi bisa beraktivitas seperti biasa. Ya, kita saksikan dulu ya, yang barusan ini adalah pernyataan ya yang berkali-kali sudah kami kami sajikan ya dalam beberapa konten ya. Dan tadi saya tertarik dengan pendapat netizen ya di bagian depan tadi ya. Dalam bentuk tulisan maksudnya. Mendapat ujian katanya ya kan, katanya mendapatkan ujian gitu loh. Katanya kanker ganas gitu. Waduh. Tolonglah dibedakan ya antara ujian, cobaan, dan azab. Itu tiga hal yang berbeda tapi mirip. Aduh, atau jangan-jangan nanti ujung-ujungnya ini akan digiring opininya, kena santet ya kan. Kena santet kiriman Solo. Lanjut. Egi Sujana banyak ngomong. Happy lah, Mulyono lah dipanggil polisi. Atit, Atit
bukannya malah prihatin ya netizen yang satu ini, mama-mama ini. Inilah ya, saya sukanya tuh menjadi ternak Mulyono gitu. Walaupun sudah mama-mama bening-bening ya kan dan cerdas-cerdas ya kan. Selera humornya juga tinggi, nggak ada yang mencaci, memaki, menghina apalagi memfitnah. Hahaha. Aduh beneran nggak sih Mbak Egy ini atut? Ya bukan atit tapi atut. Hahaha. Atau benar kata netizen yang lain bahwa Mbak Egy ini sakit gara-gara mendengarkan Dokter Tifa pidato pakai bahasa Inggris. Lanjut. For us to test our undang-undang, yeah, because my country for attacking the truth. For attacking the honesty. Nah kan apa yang saya katakan tadi ya kan. Mbak Egy sakitnya semakin parah dengan suara Tifanus Waginosari. Astagfirullah, ya Allah, ampunilah dosa kami. Aduh beneran nggak? Teman-teman percaya nggak dengan pendapatnya netizen barusan? Saya kok sependapat gitu ya, bahwa sebetulnya Mbak Egy ini sakitnya awalnya nggak begitu parah gitu, mungkin kaget sedikit gitu ya karena dilaporkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan gitu ya, pencemaran nama baik atas ijazah palsunya Pak Jokowi gitu ya. Ijazahnya asli cuma diduga palsu kan seperti itu ya kan. Itu menurut saya Mbak Egy hanya sok-sok sedikit aja gitu loh. Karena saat itu dia masih bisa berpidato ya dan mengatakan bahwa kami happy ya kan. Lah kok tiba-tiba dikabarkan lagi bahwa Mbak Egy ini mengalami kanker ya kan dan sedang dirawat di rumah sakit luar negeri gitu loh. Bahkan stadiumnya itu stadium yang sangat tinggi dan kankernya ganas gitu loh. Apakah benar kata netizen bahwa sebetulnya yang membuat kondisi Mbak Egy semakin drop ini ya kankernya itu seharusnya itu stadium setengah gitu ya, itu langsung naik menjadi stadium 7 itu gara-gara mendengarkan pidatonya Tifanus Waginosari. Aduh, ampun, lanjut. Ini tulisan dari Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SHMSI, Presiden TPUA. Ya, beliau menyatakan begini. Iya gitu loh. Sekarang orangnya mana? Jangan terlalu disanjung-sanjung lah. Yang katanya itu presiden ya kan. Presiden TPU ada aja ya kan. Sebelum ia menyanjung-nyanjung orang ya kan. Ya ngaca dulu lah. Yang disanjung-sanjung itu siapa? Orang ngomong mau ke UGM, menggeruduk UGM nggak datang. Menggeruduk rumah Pak Jokowi nggak datang, bikin narasi katanya ditangkap oleh polisi, oleh aparat, katanya disogok 300 juta. Begitu muncul katanya itu adalah strategi, koplak nggak? Ya koplak lah dan sekarang juga sama. Ya kan, begitu dilaporkan oleh Jokowi ya kan ke Polda Metro Jaya, katanya happy, habis itu ngilang. Ada. Ya teman-teman ya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda ya kan. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.